Pernah nggak sih kamu lagi debat, terus berharap punya argumen yang benar-benar anti bantah? Argumen yang secara logika tuh sempurna. Nah, pas banget. Hari ini kita bakal bongkar satu alat berpikir super kuat buat ngebangun argumen persis kayak gitu. Namanya penalaran deduktif. Pertanyaannya simpel, tapi ini penting banget. Gimana caranya? Gimana kita bisa nyusun sebuah argumen yang kesimpulannya itu bukan lagi sekedar opini, tapi sebuah kepastian logis? Jawabannya tuh ada di semacam cetak biru berpikir yang akan kita urai bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ide dasarnya dulu, terus kita lihat mesin logikanya, kita cek contoh sehari-hari. Nah, habis itu ada plot twistnya, kelemahan utamanya, dan terakhir, kenapa ini semua penting banget buat kita kuasai. Oke, yuk kita masuk ke bagian pertama, memahami inti dari penalaran deduktif. Ini adalah fondasi dari semua yang bakal kita bahas. Kalau kamu cuma boleh ingat satu hal aja dari pembahasan ini, ingat gambar ini. Penalaran deduktif itu geraknya selalu dari atas ke bawah, dari sebuah aturan umum yang besar ke sebuah kasus yang spesifik di dalamnya. Dari yang general, terus menyempit ke yang partikular. Sesimpel itu. Kalau secara resmi ya, definisinya begini. Kita mulai dengan sebuah pernyataan umum yang kita anggap benar. Terus kita tarik kesimpulan khusus dari situ. Nah, kuncinya tuh di sini. Selama pernyataan umumnya itu benar, maka kesimpulannya dijamin anti gagal secara logika. Oke, terus gimana cara kerjanya secara mekanis? Nah, sekarang kita kenalan sama mesin di balik penalaran deduktif, sebuah struktur elegan yang namanya silogisme. Kutipan ini benar-benar ngejelasin kekuatan super dari silogisme. Jadi dia ini kayak rel kereta api buat pikiran kita, bikin jalan pikiran lurus, teratur, dan sistematis. Gak ada lagi tuh yang namanya lompat-lompat ke kesimpulan seenaknya. Strukturnya itu punya 3 bagian. Pertama, premis mayor. Ini aturan main utamanya, kebenaran yang berlaku umum. Kedua, premis minor. Ini pemain spesifiknya, contoh yang masuk ke dalam aturan tadi. Dan terakhir, kesimpulan. Hasil yang udah pasti terjadi kalau kita gabungin keduanya. Kita pakai contoh paling klasik ya. Kita mulai dengan premis mayor, semua manusia pasti mati. Ini adalah sebuah kebenaran universal, sebuah aturan umum yang kita semua udah setuju. Lanjut, kita masukin pemain spesifiknya. Premis minor, Budi adalah manusia. Jadi, kita tempatkan si Budi ini ke dalam kategori manusia yang udah kita buat di premis mayor tadi. Dan ya, udah ini hasilnya. Kalau semua manusia itu pasti mati, dan si Budi ini adalah manusia, ya mau gimana lagi? Kesimpulannya secara logika udah kekunci, gak bisa lain. Budi pasti mati. Simpel kan? Inilah hasil akhirnya, terkunci rapat sama 2 pernyataan sebelumnya. Ini mungkin kedengarannya filosofis banget ya. Tapi, tanpa kita sadari, otak kita tuh ngelakuin ini setiap hari loh. Yuk, kita lihat beberapa contoh praktisnya. Coba deh lihat, di sekolah aturannya bilang kalau terlambat dapat sanksi. Rina terlambat, ya udah, Rina dapat sanksi. Di matematika, bilangan genap habis dibagi 2, 20 itu genap, ya pasti 20 habis dibagi 2. Soal kesehatan, makanan basi itu berbahaya. Makanan ini basi, ya berarti jangan dimakan. Polanya selalu sama kan? Ini semua adalah deduksi. Oke, sampai sini penalaran deduktif kayaknya alat super yang sempurna banget, tanpa celah kan? Tapi, tunggu dulu. Ada satu syarat dan ketentuan berlaku yang penting banget. Satu celah yang bisa bikin logika sempurna ini malah ngasilin omong kosong. Nah, pertanyaannya jadi begini. Gimana kalau resep logikanya udah pas, tapi bahan-bahan yang kita masukin dari awal itu busuk? Disinilah berlaku prinsip emas dalam logika, garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Nah, ini dia contoh yang paling jelas, sekaligus agak konyol. Coba deh kita ikutin aja logikanya ya. Premis mayor, semua hewan bisa terbang. Oke, premis minor, kucing itu hewan, masuk akal. Jadi kesimpulan logisnya apa dong? Ya, kucing bisa terbang. Secara struktur, ini 100% bener loh, valid. Tapi ya kita semua tahu kan, kesimpulannya ngaco banget. Kenapa? Ya karena bahan pertamanya, premis mayornya itu udah salah dari awal. Dan inilah pelajaran utamanya. Deduksi itu cuma menjamin kesimpulan yang benar secara logika, tapi sama sekali nggak menjamin kesimpulan yang benar secara fakta. Kebenaran faktual kesimpulan kita itu 100% tergantung sama kebenaran faktual premis kita. Terus, apa gunanya kita tahu semua ini? Apa manfaatnya dalam hidup kita sehari-hari? Yuk kita tarik benang merahnya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kualitas kesimpulanmu nggak akan pernah lebih baik dari kualitas premisnya. Jadi, lain kali pas dengar argumen yang kedengarannya mulus banget, jangan cuma kagum sama alur logikanya. Cek fondasinya.
Selalu periksa kebenaran premisnya. Dengan mengerti konsep ini, cara pikir kita jadi jauh lebih tajam dan terstruktur. Kita bisa dengan cepat menguji apakah sebuah argumen itu kokoh atau rapuh. Gagasan yang kita sampaikan jadi lebih solid, dan yang paling penting, kita bisa ngelindungin diri kita dari kesimpulan-kesimpulan yang menyesatkan. Sebagai penutup nih, aku mau titip satu pertanyaan buat kamu renungin. Dari semua argumen yang kamu dengar hari ini, entah itu di medsos, di berita, atau pas ngobrol sama temen, coba deh, seberapa sering sih kamu berhenti sejenak? Bukan buat nyerang kesimpulannya, tapi cuma buat nanya, bentar, asumsi dasarnya apa ya? Premisnya ini beneran valid nggak sih? Coba deh, mulai lakukan itu dari sekarang. Aku jamin, kamu bakal kaget sendiri ngelihat betapa banyaknya argumen di luar sana yang kelihatannya keren, tapi ternyata dibangun di atas fondasi yang, keropos.